warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakhiri buku kita di sini, buku Mahkota Pengantin, dan tepatnya di bab-bab terakhir tentang masalah ruqyah syariah dan bahayanya sihir dalam rumah tangga. Terakhir sudah kita bahas beberapa jenis doa-doa yang sangat dianjurkan. Jadi saya ringkaskan, kalau seseorang belum terkena sihir itu, maka dia seharusnya membentengi dirinya. Bentengi diri ini dengan mengikhlaskan niat kepada Allah SWT dalam setiap ibadah, dan usahakan semua ibadah itu dikerjakan maksimal, seperti sholat on time, zikir pagi petang tidak ditinggalkan, membaca bagian ayat-ayat Al-Quran walaupun cuma berapa ayat sehari, dan sudah kita jelaskan minimal 10 ayat per hari, minimal. Yang sabda Nabi SAW sampai membaca 10 ayat sebelum tidur di malam hari, maka diberikan kepadanya pahala 1 kintor, dan 1 kintor lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi ini kiat-kiat mengkanter itu ya. Kemudian juga menghindari makanan dan minuman yang haram, karena ini juga menjadi posko-posko syaitan, tanda kutip di sini, dalam diri kita. Selama ada makanan minuman haram dalam tubuh, mudah sekali sihir itu masuk. Ya, mudah sekali sihir masuk karena dia seperti mendapatkan pintu yang terbuka. Kemudian juga jauhi semua pergaulan dengan orang-orang yang begitu, memang sifatnya suka dengan dukun-dukun, peramal, penyamun, ya. Atau mungkin bisa juga orang yang sangat awam dari agama. Artinya kenal iya, tapi sahabat jangan. Carilah orang-orang yang sudah faham agama, yang dijadikan sebagai sahabat dekat, apalagi yang sudah faham hukum. Karena biasanya sihir juga terjadi dari orang-orang yang senang sama kita. Mungkin dasarnya dia tidak ingin persahabatannya retak, tidak ingin bisnisnya terpisah, tidak ingin cerai suami istri, lalu kemudian dia menggunakan sihir. Dia nggak faham, sehingga dia memberikan kita makanan, minuman, atau dia mengambil foto kita, atau segala macam bisa dijadikan sebagai buhul kepada para dukun-dukun walaupun niat dia baik. Ya. Sama juga menghindari semua interaksi yang berhubungan dengan ini, seperti kalau pindah rumah, tidak boleh sembarangan menerima. Ini kertas tempel di pintu rumah kamu ya, ini tanamkan di depan rumah kamu, itu nggak pernah disunnahkan oleh Nabi SAW. Belum pernah ada satu riwayat pun menjelaskan Nabi kalau ada sahabat pindah rumah dikasih kertas tempel ini di rumahmu ya, di atap rumahmu, tidak pernah sama sekali. Padahal Nabi lebih berhak untuk menulis kalau memang bisa kan. Suruh orang sahabatnya tulis, tempelkan ayat ini, tempelkan surah ini, tempelkan doa ini, tapi tidak pernah. Nabi SAW suruh ucapkan iya, tapi untuk ditempelkan tidak. Seperti juga banyak orang bawa tradisi-tradisi zaman dulu, zaman jahiliyah sebelum Islam, seperti menanamkan kepala sapi di tanah rumah, menaruh tanduk-tanduk hewan di atap-atap rumah ya. Ini semua tidak pernah ada anjuran, dan ini menjadi posko-posko syaitan. Karena semua ini kalau ada di rumah kita, maka akan sangat mudah syaitannya masuk. Masuk dalamnya itu tidak boleh ada patung di rumah, tidak boleh ada anjing. Ya. Juga sudah saya jelaskan lukisan-lukisan. Foto boleh tapi jangan dipajang. Sudah kita jelaskan masalah itu. Karena itu juga menjadi posko-posko syaitan. Ya. Ini kalau belum terjadi sihir. Sehingga betul-betul kita sebelum kena sudah terjaga. Itu. Biasanya penyihir-penyihir itu kalau menyerang orang-orang ahli ibadah, dia kerepotan sendiri. Dia harus lebih ekstra korbannya, lebih ekstra usahanya dan seterusnya. Dan jarang sekali bisa tembus walaupun ada yang kena, gitu kan. Cuma kenanya pun tidak bisa tahan lama. Ya, karena memang dia kuat dengan ibadah. Jadi seperti ada maling masuk dalam rumah tapi kita ahli bela diri, kita melawan, gitu kan. Maka jelas bisa kita kalahkan dia, gitu kan. Maka seperti itulah kurang lebih kalau belum kena. Ya. Kalau sudah kena, maka prosesinya sudah kita jelaskan. Pertama, terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah, takdir Allah itu. Dengan hikmah Allah terjadi karena kita kena sihir, kena penyakit, kena bangkrut dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan sebagai iman kita kepada Allah, menerima sebagai keputusan dari Allah. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian telah terjadi sesuatu padanya, jangan dia mengatakan kalau seandainya, ya. Tapi karena kalau membuka pintu syaitan, tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah sudah putuskan seperti ini, gitu kan? Itu yang kita ucapkan. Maka yang paling pertama terima dulu itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan masuk dalam masalah ini sabar. Kalau sudah terjadi sabar. Ada orang ditinggikan derajatnya dengan masalah anaknya nakal. Ada orang masalah dengan iparnya, ada orang masalah dengan mertuanya, ada orang masalah dengan temannya. Ada orang masalah dengan dirinya sendiri, dia kena sihir. Jadi jangan ibu bapak ibu bilang, saya sudah baik-baik kok orang sihir saya ya. Rasulullah SAW aja disihir. Kok saya sudah baik-baik ada yang gibah saya ya. Rasulullah aja digibah, gitu kan. Pasti itu terjadi. Banyak gosip yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Dianggap itu penyihir, penyamun lah, pendusta, banyak. Nabi SAW sabar, gitu kan. Orang-orang munafik banyak yang menghina beliau, tapi beliau bersabar. Jadi terima dulu takdirnya Allah lalu bersabar. Dan sabar ini definisinya terima keputusan Allah, takdir Allah, dan ikhtiar cari jalan keluar. Ya. Jadi termasuk kita berobat di sini. Kemudian yang ketiga baru berobat. Ya, berobat ikhtiar secara syar'i dan secara medis, boleh. Ya. Kalau misalnya kita sering sakit perut, sakit punggung, sakit kepala, boleh berobat secara medis, boleh juga berobat atau sambil dikombinasikan dengan berobat secara syar'i. Dan itu berobat syar'i duluan ya. Kita ruqyah syar'iyah terlebih dahulu. Ya, termasuk di sini boleh mendeteksi diri apakah ada sihir atau tidak dengan ruqyah mandiri yang sudah saya ajarkan. Baca, di situ ada disebutkan kalau di buku ini kalau tidak punya atau belum hafal bisa difoto ya. Itu dari halaman 330 sampai 332. Itu sudah lengkap sama terjemahan-terjemahannya. Ya, itu boleh dibaca sambil lihat, nggak apa-apa. Atau kembali kepada yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga lebih lengkap lagi ya. Doa-doa ruqyah. Atau kalau teman-teman mau yang lebih kecil bisa dibawa-bawa, ada banyak dijual buku doa-doa ruqyah, kecil-kecil. Harganya juga murah-murah, 7.000, 10.000 rupiah. Dibeli selalu dikantongin, hadiahkan kepada orang-orang ya. Maka ini insya Allah bisa dilakukan ruqyah mandiri untuk mendeteksi diri apakah ada atau tidak. Nah biasanya indikasi-indikasi adanya itu seperti misalnya pas dengar ayat Quran atau ruqyah muntah, sendawa, pusing, ya. Kemudian mual, terus panas tiba-tiba anggota tubuh tertentu, ya. Kemudian kesemutan. Ya, ini semua sebelum baca ayat tidak apa-apa, setelah baca ayat ada pengaruh, berarti memang ada sesuatu ya. Karena sihir ini bisa kena di mana saja dan kapan saja. Apalagi kalau orang dasarnya tidak punya tameng-tameng, tidak berzikir sebelum keluar rumah, tidak berzikir pada saat pakai baju, tidak berzikir pada saat mau makan, pada saat selesai makan, ini semuanya jadi masalah buat dia ya. Oleh karena itu bisa dideteksi di sini. Dan pengobatan ruqyah teman-teman memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala butuh berulang-ulang ya. Jangan bilang saya sudah ruqyah sekali tapi nggak sembuh-sembuh. Itu nggak cukup, belum cukup. Ulang-ulang. Pengalaman-pengalaman di lapangan memang berulang-ulang. Ada orang diuji sama Allah SWT dengan sekian bulan, sekian tahun baru sembuh. Nggak masalah. Mungkin saja dengan itu Allah tinggikan derajat kita di surga. Sabarin saja. Tapi yang jelas selama kita meruqyah kita sedang menang di situ. Allah SWT berikan kita kemenangan dari para penyihir. Dan dia pun terserang itu ya. Juga bisa kita kuatkan dengan berdoa. Ya, karena kita sedang terzalimi, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemenangan dari para penyihir-penyihir ini, ya, kemenangan dari para penyihir-penyihir ini. Kemudian penulis juga di sini, tentu ini ruqyah dikuatkan dengan beberapa hal ya, selain ruqyah syariah dengan bacaan, saya sudah sebutkan, bisa pakai minyak zaitun, minyak habatus sauda, juga bisa pakai air putih yang diruqyah lalu dikonsumsi. Kemudian juga menggunakan daun bidara. Dan saya sudah bilang beli pohonnya ya. Sudah beli belum? Iya. Walaupun di pot ya. Walaupun di pot enggak apa-apa, tapi yang penting basah, dipetik. Setiap hari dipetik 7 lembar daunnya, bisa di blender sama jus yang kita suka, misalnya buah semangka, jeruk, segala macam ya. Dan kalau bisa dibuat sayur bidara bagus juga, gitu kan. Maka itu pengaruhnya besar. Kemudian juga konsumsi kurma ajwa. Ya. Kurma yang dikenal dengan kurma Nabi itu juga kata Nabi SAW, siapa yang konsumsi 7 butir ajwa di pagi hari, dia akan selamat dari sihir dan racun. Ya. Dan perlu digarisbawahi juga ruqyah syariah ini bukan hanya untuk sihir, tapi semua penyakit bisa diruqyah. Semua penyakit bisa diruqyah. Sakit apapun termasuk orang keracunan dan kena apa saja itu diruqyah. Ya. Terutama kalau penyakit-penyakit yang sudah divonis oleh dokter itu kronis. Ya. Seperti misalnya kanker, naudzubillah tumor dan segala macam ini sudah nggak boleh lepas dari ruqyah syariah.
harus terus diruqyah sambil ikhtiar minum obat dokter ya. Insya Allah itu Allah SWT akan angkat masalah itu ya. Kemudian di penutupan buku ini disebutkan di situ ada subjudul preventif secara umum. Jadi bagaimana caranya kita mengkanter secara umum. Ya, dan ini penutupan dari bahasan kita. Membaca isti'adzah kata penulis ketika masuk kamar mandi. Sampai situ betul bahasannya ya? Iya. Memang sampai situ bahasannya? Ya. Jadi membaca isti'adzah, memperbanyak kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika masuk kamar mandi. Memperhatikan tempat dengan baik ketika hendak duduk atau tidur. Ya, artinya dibersihkan, diperhatikan tempat yang kita tidur di mana ya. Kalau teman-teman lagi keluar kota, pilih hotel, cari hotel yang tidak ada patung ya. Saya pernah datang ke salah satu kota ngisi tabligh akbar, panitianya bawa saya ke hotel patung semuanya. Semua patung dan patung dewa-dewanya lagi. Dewa ini, dewa itu, besar-besar dari dekat resepsinya. Kamar pun ada baunya, bau-bau menyan-menyan patung. Saya minta panitia cari hotel yang lain. Tidak mungkin bertemu antara kita dengan patung-patung seperti ini. Dilarang dalam syariat, gitu kan? Kita pun ibadah nanti malaikat tidak ada ini kan? Malaikat tidak masuk di rumah yang ada patungnya, gitu kan? Maka akhirnya kita pindah alhamdulillah hotel yang lain dan alhamdulillah Allah mudahkan masuk ke hotel. Justru biasanya yang hotel-hotel yang bintang 5 apa itu misalnya biasanya jauh ya. Kecuali memang dia orangnya suka seni baru kemudian dia bahasakan ini perlu dan segala macam. Kadang-kadang saya kalau masuk ke satu hotel dan saya lihat ada lukisan maka saya turunkan, saya balik dulu sampai minimal saya keluar gitu kan. Kalau nanti orang yang punya hotel mau kembalikan itu urusan dia. Sebab ini berhubungan sekali dengan masalah akidah kita sebagai seorang muslim ya. Itu dilarang, tidak boleh ya. Tapi jangan sampai kita merusak tentunya, kita bisa bahasakan baik-baik ya. Dan alhamdulillah setiap saya datang ke satu penginapan misalnya atau hotel, saya bahasakan maaf mas ini bisa nggak di ini? Oh bisa, dipindahin sama dia. Nanti kalau kita sudah keluar baru dikembalikan lagi itu urusan dia. Yang penting kita sudah sampaikan. Maka membaca isti'adzah juga ini perlu setiap kali ada was-was, ada keraguan-raguan, ada bisikan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan diucapkan bukan sekali sampai terasa was-was itu hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih terasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus minta kepada Allah isti'adzah. Allah bilang wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu was-samiul alim. Kalau engkau diwaswas atau diganggu oleh syaitan maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan itu. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian juga memperhatikan tempat dengan baik ketika hendak duduk dan tidur. Ini termasuk sunnah Nabi SAW ya. Di antara sunnah Nabi SAW kalau kita masuk ke sebuah penginapan atau tempat mau tidur selimutnya ditebah dulu. Termasuk sunnah Nabi SAW selimutnya ditebah ya. Sebagian ulama mengatakan baik juga kalau dia memeriksa bagian bantalnya. Siapa tahu ada sesuatu di situ ya yang tidak baik ya, atau ada hewan kita tidak tahu. Pernah terjadi juga orang begitu, dia buka selimut, masuk langsung ternyata di dalam selimut ada ular. Ya. Maka semestinya memang sunnah Nabi yang diterapkan ya. Dia perhatikan tempat dia duduk, tempat maksudnya di sini tempat duduk juga masuk dalamnya memilih tempat makan, ya maksudnya tempat restoran. Jangan asal terkenal main masuk saja. Tapi kitanya harus hati-hati di sini ya. Ya harus lebih hati-hati. Saya juga berikan masukan itu hari kalau Bapak Ibu lagi keluar negeri, jangan sembarangan beli souvenir-souvenir. Ya. Yang penting ini kenang-kenangan dari negara ini, main bawa saja. Padahal sebenarnya bisa saja itu adalah sembahan-sembahan. Ya, saya pernah masuk ke satu kontrakan, waktu itu saya kontrak satu tempat di Jakarta ini. Rumah itu cukup besar gitu kan, dan nyaman sebenarnya tempatnya. Tapi subhanallah istri saya hampir setiap hari merasa nggak enak, mimpinya buruk. Ya, kadang-kadang ketindihan, ini ada apa nih gitu. Saya coba ruqyah, dia merasa memang nggak nyaman. Kemudian saya cek rumah itu ternyata ada seperti kipas ya besar sekali. Itu ada ukir-ukiran. Ya, itu tuh dibeli di Jepang atau di Korea gitu. Semua orang yang punya rumah ini, itu tulisannya macam-macam. Ada gambar-gambar gunung, gambar ular, naga, ya. Maka simbol-simbol. Saya panggil tukang, suruh tutup pakai koran. Simpan di gudang. Subhanallah setelah turun tidak ada lagi. Kuasa Allah SWT. Makanya hati-hati ya. Walaupun negara Islam harus hati-hati. Ya teman-teman kalau ke Turki, umroh plus Turki, kalau beli sesuatu jangan beli yang ada simbol mata itu ya. Ya itu karena itu buhul, itu orang banyak nggak tahu. Harus hati-hati dihindari.
Karena itu menjadi simbol, hampir di semua toko, kadang-kadang jual di pasarnya. Ya. Kalau ke pasar Grand Bazar di Istanbul itu, karena hampir semua orang kalau umroh plus Turki atau ke sana itu pasti dibawa ke situ. Ini jemaah saya ingatin hati-hati, jangan beli ini. Karena orang Turki pun kalau kita tanya, mereka bilang ini menolak penyakit, ini begini, ini begini, ini begini. Mereka pun itu lakukan. Bahkan di bus mereka taruh gitu kan. Kadang-kadang kalau di bus saya suruh turunin. Karena saya sewa bus itu saya suruh turunin, jangan ada ini. Ya, akhirnya saya jelaskan kepada mereka, akhirnya mereka alhamdulillah faham juga. Beberapa kali kita ketemu dengan tour leader, alhamdulillah mereka bisa diberikan pengertian. Tapi ini contoh-contoh saja ya, makanya bukan hanya sekedar beli souvenir. Ya. Apalagi kita orang Indonesia, Masya Allah terkenal sekali. Ya, sampai hampir semua negara, rata-rata yang saya datangin kalau toko souvenir bisa bahasa Indonesia orangnya. Karena banyaknya orang kita belanja gitu. Jadi mungkin bahasa lain tidak, tapi bahasa Indonesia ini Masya Allah gitu ya. Jadi tidak masalah belanja, tapi hati-hati. Karena ternyata kadang-kadang itu adalah buhul yang kita tidak tahu ya. Mungkin itu panggilan bahasa dewa mereka atau apa, itu kan bahaya ya. Kemudian juga memelihara zikir pagi petang. Ya, ini dirutinkan setiap habis subuh langsung baca. Bapak Ibu habis sholat subuh, usahakan tidak berbicara apa-apa dulu, berzikir kepada Allah SWT. Baca, kalau belum hafal tinggal buka. Di Google ketik zikir pagi petang ada. Kalau enggak ada buku ada, bisa di macam-macam lah, aplikasi juga banyak sekali. Baca, itu paling butuh 15-20 menit, selesaikan. Kalau buru-buru sekali karena mau persiapan bagi kerja segala macam, sambil baca nanti. Usahakan jangan luputkan gitu kan. Waktunya masih bisa, yang zikir pagi sampai menjelang asar lah. Sampai duhur, lepas duhur masih bisa. Itu juga habis asar dibaca, paling bagus langsung habis asar. Kalau nggak bisa, masih terlambat sampai maghrib, nggak ada masalah. Isya pun jangan tinggalkan pokoknya. Karena zikir pagi petang itu meminta kebaikan pada hari itu. Yang zikir paginya minta kebaikan pagi itu, yang zikir sorenya minta kebaikan malam itu. Ya. Ini juga termasuk tameng yang sangat kuat ya dari sihir-sihir. Memelihara zikir pagi petang, kemudian banyak istighfar. Ya, kalau Bapak Ibu lagi jalan istighfar saja, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena makin bersih kita dari dosa, makin tertutup pintu syaitan. Makin banyak dosa kita, maka makin terbuka pintu syaitan. Makanya malasnya orang ibadah ya. Ini karena banyaknya dosa. Kalau dosanya tidak ada, dia jadi tidak mau buang-buang waktu. Gitu kan? Ibadah pun jadi rajin. Itu ciri orang-orang yang insya Allah tobatnya diterima oleh Allah SWT. Kata sebagian ulama adalah rajinnya dia beribadah. Semangatnya dia beribadah. Karena kalau masih ada dosa, itu melahirkan malasnya ibadah. Malas baca Quran, malas zikir, malas majelis ilmu, malas semuanya. Itu dari syaitan. Kemudian hauqala atau mengucapkan la haula wa la quwata illa billah dan berlindung kepada Allah. Artinya selalu walaupun kita lagi tidak terganggu, kita selalu membaca la haula wa la quwata illa billah. Ini juga termasuk tameng yang sangat kuat ya. Bahkan orang yang mendapatkan masalah yang berat, la haula wa la quwata illa billah adalah solusinya. Adalah solusi. Saya sudah pernah ceritakan ya, sahabat Nabi yang anaknya tertawan dalam medan perang. Kemudian suami istri ini datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, semua pasukan perang anda balik kecuali anak kami. Gitu. Kalau anak kami mati syahid, kami bersyukur kepada Allah. Tapi kalau enggak, ini gimana? Kami nggak tahu beritanya. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan perbanyak la haula wa la quwata illa billah. Maka suami istri ini mengamalkan sampai mereka tertidur di malam hari. Di tengah malam ada yang ketuk pintu, dia buka, mereka buka, ternyata anaknya sudah kembali. Dan ditanya oleh orang tuanya, bagaimana ceritamu nak? Dia bilang, saya ditawan oleh musuh. Dan saya dirantai kaki dan tangan saya. Tapi entah beberapa saat yang lalu, kalau kita sekarang mungkin beberapa jam yang lalu, tiba-tiba mata-mata rantai itu membesar dan saya jadi lepas. Saya bisa keluar. Itu ayah dan ibunya ingat pada saat mereka mulai mengamalkan la haula wa la quwata illa billah. Itu juga dengan istighfar tadi dikatakan ini ya. Ada sebuah kisah dinukil oleh para ulama, ada suami istri bertengkar di Timur Tengah, ribut besar. Entah apa sebabnya, cekcok akhirnya sampai ribut besar, terjadi perceraian. Mau cerai ini, belum terjadi perceraian, mau cerai. Kata si suaminya menceritakan, dia bilang istri saya sudah tidak tahu, seperti orang yang dikuasai oleh syaitan, pokoknya intinya mau keluar dari rumah, mau pergi. Saya pun terbawa emosi, saya sudah tidak bisa tahan, ya terserah. Saya pun keluar rumah, istri saya sudah mengemas semua barangnya, dia juga keluar. Saya keluar, dia bilang menjelang subuh. Saya pikir lebih baik saya ke masjid. Dia bilang saya sholat tahajud beberapa rakaat yang saya mampu, 2 atau 4 rakaat baru azan subuh. Habis sholat subuh saya bilang untuk apa saya pulang ke rumah, istri saya juga tidak ada. Dia bilang saya zikir, menunggu sampai terbit matahari. Saya baca zikir pagi petang dan saya perbanyak istighfar. Kurang lebih dalam 40 menit itu saya istighfar terus, dia bilang.
Dia bilang waktu itu setelah itu hati saya agak plong, saya pulang ke rumah. Saya pikir nanti kalau pulang dari kerja baru saya temuin istri saya lalu diskusi lagi. Begitu saya pulang ke rumah, buka pintu, rumah saya wangi, bersih, makanan sarapan ada di meja, istri saya sudah dandan bersih. Kemudian saya tanya, apa yang terjadi? Dia bilang entah, tapi sekitar sejam yang lalu hati saya merasa bersalah dengan kamu. Maka saya mau minta maaf. Allah SWT perbaiki rumah tangganya yang mau rusak dengan istighfar. Kita nggak tahu dosa apa yang menyebabkan itu kan. Jadi banyak sekali manfaat daripada zikrullah, daripada kita diam teman-teman sekalian. Juga dikatakan banyak membaca Al-Quran, dan saya sudah jelaskan tadi minimal 10 ayat sehari. Dan saya sudah sampaikan kemarin ya, ada program Nakhtim ya. Sudah pada di download belum? Hah? Sudah ya? Ya, kalau yang belum tulis saja Nakhtim, N-A-K-H-T-I-M, Nakhtim. Nanti ada warna hijau tulisan bahasa Arab, itu diklik saja. Itu insya Allah sangat bagus. Jadi setiap kali kita tutup HP, buka lagi, keluar ayat yang terakhir kita baca atau lanjutannya. Kita juga kalau mau belajar belajar tajwidnya bisa pilih korek-koreknya di situ. Ya. Nakhtim judulnya. Itu bukan aplikasi saya ya. Bukan saya promosi, punya orang, saya nggak tahu siapa yang punya itu. Tapi subhanallah saya sudah lama sekali pengen, setiap saya tutup HP atau buka HP saya baca Quran. Saya selama programkan itu. Ada aplikasi Al-Quran di dalam HP saya, jadi setiap mau buka WA saya ke situ dulu, baru saya kembali lagi gitu kan. Tapi ini tidak, begitu kita buka HP habis ditutup, ya, buka pin lagi, tiba-tiba keluar ayat terakhir yang kita baca atau lanjutannya. Maka akhirnya kita bisa khatam Al-Quran itu. Dan saya coba pakai, Masya Allah terkhatam, kita bisa ulangi lagi, terus begitu. Tergantung mau baca dan sudah ada terjemahannya lagi. Kadang-kadang ada beberapa ayat saya lihat ditafsirkan, itu bagus. Menurut pendapat sebagian ulama, makna ayat ini gitu kan. Kemudian menjaga 5 waktu sholat dengan berjamaah. Ini walaupun ibu-ibu di rumah, usahakan selalu menjaga itu ya. Ajak siapa saja, anak kita, pembantu, ajak sholat. Bagi bapak-bapak yang sholat di masjid, kalau ada waktu pulang, imami lagi ibu, boleh. Ya. Sebagaimana perilaku Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau selalu ikut bersama Nabi SAW sholat berjamaah, kemudian beliau pulang lagi mengimami kaumnya. Ya. Dan ini usahakan on time ya. Azan berhenti dari semua aktivitas sudah. Ya. Iqamah itu sudah langsung sholat kita. Takbiratul ihram pertama bersama imam. Kemudian puasa, lakukan puasa-puasa. Selain wajib sunnah, itu tameng yang sangat kuat puasa itu dari syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu maka menikahlah. Sudah pernah kita jelaskan makna ba'a ya, mampu secara fisik. Laki-laki sudah mampu melakukan biologis dan siap bekerja memberikan makan istrinya pada hari itu dan seterusnya selama dia hidup, dan si istri siap menerima sperma suaminya dan hamil punya anak dan mengurus anaknya gitu kan. Itu namanya ba'a. Hai anak muda, siapa yang bisa ba'a, mampu untuk itu, maka menikahlah ya, karena itu akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan kan itu. Dan siapa yang belum mampu, maka sebaiknya dia berpuasa karena itu akan jadi tameng buat dia. Jadi puasa ini tameng yang sangat kuat ya. Juga teman-teman orang yang terbiasa puasa sunnah ini akan puasa Ramadannya akan mudah nanti. Kalau Senin Kamis sering puasa, Ayyamul Bid puasa, ya semampu dia kapan ada waktu dia puasa. Kecuali dia musafir, ada udzur, mungkin ya. Tapi mayoritas waktunya dia puasa. Nanti kalau tiba Ramadan biasa sekali, udah terbiasa puasa gitu ya. Kemudian berteman dengan orang-orang saleh. Ya. Saya sudah bilang tadi ini poinnya. Jangan lagi berteman dengan orang-orang jahat. Dikatakan menjauhi teman-teman yang jahat dan buruk. Di sini definisi jahat dan buruk adalah dekat dengan syaitan. Kalau kita duduk ngomongnya selalu kemaksiatan, jangan dia temani udah. Gak boleh sama sekali kita berteman sama mereka ini. Kemudian membaca basmalah ketika membuka keran air panas atau pemanas yang ada di tangki pemasak. Ya, atau melakukan apa saja ya. Ibu baru menuangkan air di panci, baru membuka keran air, selalu bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ini mengusir syaitan yang ada di sekitar situ. Sebaliknya, kebanyakan orang kesurupan, kadang-kadang kena syaitan. Kalau dia lempar air panas, lempar benda di tempat kosong, tidak baca bismillah. Maka ada syaitan di situ kena, lalu kemudian anaknya misalnya kena air panas itu, kemudian ibunya atau ayahnya marah masuk ke jasad orang ini. Sering kali begitu. Waktu diruqyah dia keluar. Ditanya kenapa, dia bilang saya jengkel, orang ini menyiram ini dan itu misalnya. Atau dia kencing sembarangan. Ya. Kemudian juga, dan juga sebelum masuk kamar mandi, atau dalam hati ketika membukanya di kamar mandi. Ya, ini ada footnote nomor 499.
Kata beliau, pernah seorang jin merasuki tubuh penderita, dan ketika jin itu ditanya, kapan kamu memasukinya dan bagaimana? Ia menjawab, pada hari demikian. Ia masuk kamar mandi lalu membuka keran air panas, sedangkan aku berada di dalam keran, sehingga air panas itu membakarku. Makanya aku merasukinya sebagai tindakan balas dendam. Ya, kadang-kadang begitu, ya. Bisa saya terjadi. Dan saya sudah bilang yang tidak boleh menyebutkan nama Allah sama sekali di kloset, WC, ya. Kalau di shower, wastafel, boleh. Ya. Ini juga pernah terjadi, teman-teman, ada pengalaman seorang mahasiswa dari Rusia dulu di kampus kami. Itu kalau tidak salah dia mu'allaf, baru masuk Islam. Rupanya setiap azan, kami dulu punya peraturan di kampus, selalu harus sholat di masjid. Dan ada pengawasnya keliling di kamar-kamar gitu. Dia rupanya setiap azan maghrib selalu masuk kamar mandi, dia nggak sholat. Sehingga akhirnya satu waktu dia kesurupan, syaitan. Diruqyah sama satu orang syekh, waktu itu ada Syekh Abdullah namanya di kota Madinah. Waktu kesurupan ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya syaitan yang masuk ke badan dia. Karena dia setiap maghrib ini selalu masuk kamar mandi dan tidak sholat. Jadi subhanallah, ada saja cara syaitan memasuki orang yang jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika melempar pisau cukur di kolam atau selainnya setelah mencukur, ya. Ini ada footnote nomor 500 di bawah. Meskipun sudah diketahui adanya larangan mencukur jenggot karena hal itu menyerupai wanita, Rasulullah SAW telah melaknat dan dilaknat ialah dijauhkan dari rahmat Allah. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Masih banyak lagi hadis dan dalil lainnya menunjukkan dosanya mencukur jenggot itu. Seorang jin masuk ke dalam tubuh penderita, dan ketika ditanya tentang sebab masuknya ke dalam tubuh penderita, ia menjawab, ia mencukur jenggotnya suatu hari. Kemudian melempar pisau cukur ke dalam kolam. Padahal saudaraku duduk di dalam kolam. Maka pisau cukur itu mengenai lehernya dan membunuhnya. Saat itu sepupuku berdiri di kamar mandi. Ketika ia menyaksikan apa yang terjadi, ia datang kepadaku dari Mesir ke Australia dan menyampaikan kepadaku tentang kabar kematian atau tanda kutip terbunuhnya saudaraku. Aku pun pergi untuk membalas laki-laki tersebut. Demikian pula memperhatikan untuk tidak melempar pisau cukur atau benda tajam lainnya, termasuk potongan jarum, serpian kaca dan sebagainya di keranjang sampah, karena dikhawatirkan akan mengenai tangan orang yang melakukan pekerjaan itu. Pisau cukur dan serpian kaca ini bisa dikumpulkan pada wadah tersendiri, kemudian ditutup dengan baik, kemudian tidak mudah dibuka, ya, sehingga tidak mudah dibuka, lalu diletakkan di tempat atau di tengah tempat sampah hingga tidak melukai seorang pun. Lanjutan ke paragraf atas, ya. Kata beliau, demikian pula memperhatikan ketika menuangkan air panas di kamar mandi atau kolam, kecuali setelah membaca basmalah, bismillah. Demikian pula ketika seseorang melewati batu besar di jalan, lalu hendak menjatuhkannya dari tengah jalan, maka anda lihat ia mengangkatnya, lalu melemparnya jauh-jauh tanpa menyebut nama Allah ketika melemparnya, karena dikhawatirkan ia melempar batu tersebut pada salah satu arah jin yang duduk di jalan tanpa mengetahui orang tersebut melempar batu. Jadi kalaupun kita temukan batu, kan sunnahnya memindahkan dari jalan. Tapi jangan main lempar saja ke tempat kosong gitu loh, tanpa baca bismillah. Bismillah ini tadi saya bilang sudah cukup mengusir setan-setan itu, sehingga tidak ada yang kena dengan batu itu. Karena banyak kasus terjadi begitu, ya, kena lempar sembarangan, kencing sembarangan, akhirnya kena saudaranya jin itu, anaknya, lalu dia masuk ke badan orang ini. Walaupun tidak lama, beda antara syaitan masuk ke badan seperti ini karena dia marah, dengan orang yang syaitan yang dikirim oleh penyihir itu bisa lebih lama. Ya, kalau yang dikirim oleh penyihir, karena itu harus mengalahkan penyihir itulah istilahnya, ya. Demikian juga di antara waktu masuknya jin dalam tubuh manusia, ialah ketika sangat ketakutan, seperti orang yang sudah biasa melalui jalan yang sama setiap harinya pada waktu akhir malam, dan tidak pernah terbersit dalam hatinya bahwa jin bisa merasuki tubuhnya. Namun ketika ia mendengar tentang masuknya jin dalam tubuh manusia dan bahwa salah satu tempat jin adalah tempat yang kosong, maka ia pun mulai ketakutan terhadap kerasukan jin. Akhirnya ia pun kerasukan jin. Artinya tidak boleh takut dimanapun kita lewat. Sedikit ada was-was, merinding, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ucapkan sampai hilang. Jangan takut. Kalau kita lewat sebuah tempat sunyi, kita takut nih, malah kita diam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah merasa tenang, kita jalan. Atau bisa sambil jalan kita membacanya, tidak usah takut. Itu cuma was-was saja, was-was syaitan. Kadang-kadang memang ada di antara syaitan yang mempermainkan manusia. Dia ingin kita takut, karena ketakutan itu akan bisa membuat dia menguasai kita.
Demikian pula apa yang tersebar di kalangan banyak gadis, yaitu mereka masuk kamar mandi dengan membawa pemutar musik atau mendengarkannya dan menari, mengikuti alunan nadanya di dalam kamar mandi. Bahkan kadang-kadang ada orang di kamar mandinya atau di bathtubnya ada musik, ya. Dia sambil mandi berendam sambil dengar musik, ya. Sebagaimana sudah menjadi ketetapan bahwa alam jin itu seperti alam manusia. Di sana terdapat jin pemuda, remaja, tua, anak-anak dan sebagainya. Ada kalanya jin pemuda atau remaja menyaksikan gadis yang sedang menari dengan telanjang dalam kamar mandi atau di depan cermin. Lalu ia jatuh cinta padanya, lantas merasuki tubuhnya. Demikian pula banyak berdiri di depan cermin, memperhatikan tubuhnya dan bagian-bagian tubuh vitalnya. Itu ada punto nomor 501. Apa yang dikatakan bahwa saudara laki-laki gadis yang tinggal di bawah tanah dan juga pemuda yang saudara perempuannya tinggal di bawah tanah akan cemburu dan sebagainya. Maka semua itu adalah kebodohan, kebatilan dan khurafat. Tidak benar sama sekali. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, oh ini penjaga rumah, oh ini saudaranya ini. Ada orang bahkan menganggap ada saudaranya hewan. Ini bersaudara dengan buaya lah, ini bersaudara dengan inilah dan segala macam. Ini tidak pernah ada dalam riwayat manusia masalah itu ya. Apalagi dalam masalah agama. Maka ini tentu tidak benar, kadang-kadang khurafat. Tapi yang benar memang ada jin-jin yang kadang-kadang mengganggu. Ya, jadi kalau kita lagi sendirian pun di kamar mandi boleh kita tidak menggunakan pakaian. Tapi sebatas memang kita butuh untuk mandi. Selepas itu kita pergi. Tutup badan kita lalu kita pergi. Tapi orang kalau sengaja menari-menari lagi mandi, sengaja membayangkan ini dan itu gitu kan. Maka itu bisa membuat syaitan pun tertarik dengan dia. Ya, itu berbahaya. Kemudian dikatakan oleh beliau, jin juga terkadang merasuki tubuh manusia ketika melampiaskan syahwat yang diharamkan. Maaf, seperti laki-laki onani di kamar mandi, atau perempuan ya masturbasi dan segala macam, ini tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Kalau datang waswas itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan lampiaskan. Makanya semua yang memicu syahwat ditutup. Ya, kalau paling puncaknya menikah. Tapi kalau belum bisa maka dia tinggalkan semua tontonan, hal yang didengar. Ini semoga Allah jaga kita tentunya ya. Karena ini semua tidak boleh. Ini akan memicu nanti, akan membuat kita jadi tertarik. Kita tidak berpikir untuk ciuman, tapi karena nonton cuplikan jadi tertarik. Jadi mau melakukannya. Syaitan bisa menguasai di situ. Ya. Kata beliau demikian juga bersolek dan berhias secara berlebihan yang kita lihat para gadis dan istri-istri kaum muslimin. Ada punto nomor 502. Sebagaimana dikatakan sebagian orang, seandainya seorang wanita dari kalangan pemilik tanda kutip bendera merah atau pelacur yang ada di masa jahiliyah keluar pada hari di hadapan istri-istri kaum muslimin dan melihat mereka demikian, niscaya ia malu dan mengatakan, apakah mereka umat Muhammad? Bagaimana tidak? Sedangkan ia dulu di waktu fajarnya hanya membuka bagian atas dari dadanya saja. Sementara wanita muslimah pada hari ini telah membuka kepala, dada, ketiak, perut, paha dan betisnya. Artinya pelacur di zaman jahiliyah di Mekah dulu, itu orang tahu kalau ini pelacur dari mana, di bagian dada bajunya diturunkan, hanya itu saja. Jadi bagian dadanya kelihatan, orang udah tahu ini pelacur. Itu di zaman jahiliyah. Kata beliau, andai saja pelacur zaman jahiliyah datang sekarang dan lihat umat Muhammad SAW ini, yang dia pakai hijab, pakai celana pendek, rambutnya kelihatan, semua kelihatan, mereka kaget. Apakah ini betul? Bukan pelacur, gitu loh. Maksudnya beliau memberikan isyarat, semestinya setiap muslimah malu dengan masalah ini. Karena sebenarnya tersebarnya zina itu karena sikap kaum wanita. Subhanallah, kalau wanita tidak mau tidak terjadi. Kecuali pemerkosaan. Tapi kalau laki-laki yang nolak masih bisa terjadi. Makanya Allah mengatakan tentang wanita, inna kaidakunna azim. Tipu dayanya wanita itu ya berat kata Allah. Maksudnya di sini apa? Bukan penghinaan ya. Tapi biasanya wanita kena terbawa perasaan. Kalau seorang wanita sudah suka satu orang laki-laki, dia akan cari 1001 jalan untuk memilikinya. Apapun itu, walaupun harus salah gitu. Maka ini berbahaya, dan kalau dia melakukan godaan-godaan, walaupun dia sedikit memiliki kekurangan di paras wajah dan postur tubuh, tetap bisa menggoda laki-laki. Tapi kalau dia nolak, perempuan tidak mau, tidak akan terjadi. Kecuali terjadi pemerkosaan. Kalau ibu tetap nolak, enggak bisa gini, dia tolak, dia teriak, dia minta tolong, enggak ada yang bisa. Bang. Makanya kan yang dijual di tempat-tempat pelacuran, perempuan. Bukan laki-laki, ada tapi banyak kan perempuan gitu kan. Karena dia yang punya nilai jual itu. Dan syaitan menunggangi itu. Dikatakan demikian pula bersolek dan berhias secara berlebihan yang kita lihat pada para gadis dan istri-istri kaum muslimin. Serta pakaian ketat yang notabene sebagai surat kepada jin dan undangan kepadanya untuk masuk ke dalam tubuh tersebut. Ya, seakan-akan dia bilang, ayo nih syaitan silakan masuk. Gitu kan.
Hingga ketika jin itu telah masuk dalam tubuh gadis itu dan tunangannya telah meninggalkannya, maka ia bersegera mencari pengobatan dan mengusir jin yang sedang mabuk atau mabuk cinta dari tubuhnya. Hingga ketika Allah memberikan kesembuhan padanya, ternyata ia mengulangi perbuatannya, yaitu bersolek dan memperlihatkan perhiasannya lagi, mengabaikan peringatan orang yang mengobatinya, dan berpaling dari seruannya agar komitmen pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diangkat ayat terakhir oleh beliau dalilnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawa kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Sebenarnya mungkin di sini ada kalimat yang tertinggal, ya, ada paragraf yang tertinggal mungkin, karena antara ayat ini sama yang paragraf sebelumnya tidak ada relevansinya, ya. Karena ini berbicara tentang masalah hewan ternak. Hewan ternak ini dalam surah An-Nahl ayat 6 ini artinya engkau akan mendapatkan keindahan pada saat kau keluarkan dan pada saat kau kembalikan ke kandangnya, gitu kan. Mungkin ini yang dimaksudkan adalah kalau seseorang mencari keindahan, maka keindahan itu yang wajar, yang masuk akal. Karena juga termasuk keindahan kalau orang menggunakan pakaian syar'i yang baik, bersih, ya, kemudian dia jalan, itu juga termasuk keindahan, tapi tidak mengganggu orang lain. Dan tidak boleh kita sampai mengganggu orang lain. Allahu a'lam. Ini bahasannya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.